lu mau kaya dengan berkesenian atau berkesenian untuk menghibur kamu sendiri dan menghibur orang. Karena kaya itu efek dari Anda, perilaku Anda maksudnya. Halo guys, welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me dan malam hari ini narasumbernya lebih luar biasa lagi karena kita bukan ngomongin soal horor tapi bakal ngomongin soal manusia yang otaknya keren banget pokoknya deh. Intinya tuh bisa membuat suatu acara dan mengkonsep suatu hal itu dengan cepat kemudian berhasil acaranya gitu. Siapa lagi kalau bukan Mas Yono. Selamat malam Mas. Selamat malam. Ini saya takut pelan kok. Kenapa takut? Iya. Kalau nggak horor jadi nggak laku. Waduh, enggak lah Mas, tetap aja laku lah. Ya kan udah banyak fansnya nih di mana-mana. Iya. Iya, mungkin buat teman-teman yang punya cerita dalam hal apapun bisa banget nih kirim cerita kalian ke email dan nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, sosial media dan cerita, nanti bakal kami pilih dan kami undang ke studio. Bukan cuma horor aja, jadi apapun bisa banget. Mas Yono, lagi sibuk ngapain sekarang? Prepare ya. Ini lagi mau prepare buat event Agustus atau awal September lah ya. Oke. Agustus atau awal September. Iya, mungkin yang udah pernah nonton ya, Jerami Fest. Jerami Fest. Pertama. Ini aku pakai ya. Pakai kaosnya. Jerami Fest pertama tahun lalu di bulan September ya, tanggal 18. 2022 ya. 22 dan 2022. ini akan terus berkelanjutan ya Mas? Iya, jadi itu akan menjadi event tahunan sebenarnya. Hanya kalau dilihat animo apa sih penonton kemarin, bukan penonton ya masyarakat betul. Itu animonya kemarin sih cukup tinggi ya, tinggi bahkan kita yang nggak promo, kita yang nggak melakukan publish secara masif aja itu yang datang kan sampai ribuan gitu ya, betul sekali. Karena itu gratis ya. Gratis dan itu memang pesta rakyat ya Mas. Rakyat, jadi betul. Tidak mematok harus orang yang rapi, datang siapa aja bisa menonton acara tersebut. Tapi di Jerami Fest besok ini konsepnya pasti akan lebih menarik kan Mas dari yang kemarin. Mungkin boleh di spill sedikit nih buat teman-teman kayak channelnya Banyumas Keren. Ini memang ngikutin banget nih acaranya yang Mas Yono bikin ini. Ya, jadi ini agak berbeda. Tapi intinya sama sih. Intinya sama, ini pesta rakyat, pesta petani. Masih di konten itu. Kemudian yang membedakan besok adalah kita waktu ya. Kalau kemarin kita bikin satu hari. Terus kemudian kalau yang 2023 kita mencoba untuk membuat sampai dengan 2 hari. 2 hari. Karena beberapa tema juga mau kita masukkan kembali di sebuah event itu. Jadi ini yang membuat beda dengan yang kemarin lah. Oke, ini intinya bakal lebih meriah lagi ya buat teman-teman yang mungkin penasaran dan sudah menunggu Jerami Fest itu akan terus continue ya sampai kapanpun ya. Jerami Fest 1, 2, 3 enggak. Oh enggak? Bisa mati. Tuh. Kalau udah gak ada petani. Petani pasti bakal tetap ada gak? Iya dong, jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya kalau kepengen Jerami Fest ada harus ada petani. Nah, itu maksudnya sekali. Kenapa Jerami Fest itu dibuat, karena kita merayakan momentumnya si petani setelah sebenarnya itu kan jelang panen. Betul. Jelang panen kemudian kita ngomongin tentang filosofi dari panen kemudian sampai padinya dan segala macam. Betul. Jadi Jerami Fest itu menjadi agenda tahunan sampai kapan? Sampai ada petani. Sampai petani ada terus. Kalau sawahnya besok sudah berubah menjadi perumahan. Sudah tidak ada. Maka Jerami Fest ditutup. Wah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh ini ya. Oke, Mas Yono itu kan banyak banget ya. Jadi yang diurusin itu bukan cuman acara Cowongan, Jerami Fest, tapi di luar sana juga banyak acara yang dihandle. Sebenarnya Mas Yono ini apa sih? IO kah? Apakah? Itu. Iya, aku juga aneh tuh dengan diri sendiri. Bingung juga ya Mas? Iya. Sebenarnya aku fokus di mana, tapi ketidakfokusan orang melihat saya tidak fokus itu menjadi fokus saya malahan. Jadi saya bisa kemana-mana. Tapi kalau orang sudah fokus maka saya pikir itu akan membatasi, membelenggu ide kita. Nah itu aku nggak mau. Oh, berarti selama ini Mas Yono memang berjalan itu ya sesuai ide ya, tidak ada tuntutan dari manapun. Iya, karena kita nggak punya saya nggak punya CSR dari manapun, kemudian saya nggak punya sumber dana untuk event yang sudah dilakukan dari manapun, maka saya bebas melakukan.
Besok saya punya uang bikin, nggak punya ya sudah, kita tinggal nonton, yang begitu-begitu. Jadi saya bisa melakukan kapan saja sebenarnya. Di luar yang teragendakan di event tahunan ya. Kalau di event tahunan yang sudah mulai kita serius adalah di Jerami Fest, kemudian ada di Nyadran Terowongan ya. Nah, kenapa begitu? Maksudnya kenapa begitu? Terus kemudian di event pertama dan event beberapa event selalu ramai di orang datang macam-macam, terusan volunteer juga banyak datang ke acara tersebut kayak gitu kan. Sebenarnya yang pertama aku ngeliat gini, coba pikiran kita untuk membuat sebuah edukasi ke orang, mengedukasi ya, kemudian membuat hiburan ke orang itu. Yang pertama, lepaskan dulu tendensi tentang bisnisnya. Kemudian baru yang kedua nih, yang kedua bahwa yang namanya pesta rakyat itu adalah tidak ada batasan. Betul. Jadi mengutip dari budayawan Banyumas Pak Titut Edi Purwanto itu kan, yang namanya pesta rakyat itu ya penonton bisa jadi pemain dan pemain bisa jadi penonton. Nah itu yang membuat selalu ramai. Seperti itu. Itu yang luar biasa ya Mas. Ya yang mungkin gak semua orang mau melakukan. Betul ya, sekali. Nah kebanyakan event organizer, iya ini aku harus ngomong juga nih. Kalau mereka nggak di donor anggaran mungkin juga nggak bisa jalan juga. Atau ada beberapa teman-teman yang bisa membuat sebuah bisa mendapatkan pembiayaan, belum tentu juga bisa melakukan dan hasilnya optimal. Betul sekali. Kan banyak contoh yang seperti itulah. Dan ada juga orang yang melakukan tidak ada anggaran dari manapun, artinya mandiri, tetapi eventnya sukses. Ada. Jadi bergantung sebenarnya kita tadi kita mau posisikan diri sebagai apa, mau profesional kah atau profesional untuk sosial lah, itu yang berbeda. Beda itu pasti ya Mas. Ya, pasti beda. Hasilnya beda. Niat dan tujuannya dulu ya, apa gitu. Ini kan berarti Mas Yono kan bisa dibilang di bidang event ini kan sudah banyak sekali ya pengalamannya dan sudah terjun langsung sebagai pelaku ya. Bahkan bisa dibilang ini otak utama ya dalam sebuah konsep acara itu. Sebelumnya tuh memang sudah ada background sering ikut event yang sudah profesional dan banyak di luar sana, atau memang belajar atau ngalir aja Mas? Enggak sih, ngalir aja. Jadi kayaknya nggak ada deh di event-event yang kita bangun itu apa ya? Aku nggak ngerti SOP-nya sebuah pagelaran dan event kayak apa. Itu pasti beda aku. Betul. Aku nggak pakai protokolnya dan segala macam kan, yang gitu-gitu. Tapi satu hal ini deh, aku mau ngomong bahwa kenapa aku selalu dapat volunteer dan itu nggak pernah ada yang dibayar loh. Talent yang tampil di event-event saya itu nggak dibayar. Bahkan sampai yang teman-teman volunteer dari luar negeri pun itu mau datang ke event saya untuk tidak dibayar. Dan mereka sangat membuka diri, ayo kapan lagi bikin, dan aku pasti datang. Itu ada yang susah. Nah itu yang saya bilang. Itu gimana itu Mas? Pendekatannya yang harus beda. Jadi makanya tadi di awal diomongin saya ada di mana-mana, sebenarnya membangun hubungan baik aja. Membangun hubungan baik. Ya aku goodwill dengan dengan siapapun. Aku berbuat baik, bukan berbuat baik. Apa sih? Aku mencoba untuk bareng dengan mereka gitu kan. Pastilah kalau itu efek buat kitanya pasti ada. Masa iya sih ketika saya repot kemudian teman-teman mau ngebiarin saya repot sendiri. Betul. Seperti itu. Karena pendekatannya lebih ke hati. Bukan pada seberapa saya membayar Anda untuk tampil di tempat saya. Atau seberapa Anda akan membayar saya ketika Anda meng-hire saya ada di event Anda. Kan begitu. Seperti itu. Jadi luar biasa. Ya mungkin teman-teman ini yang profesional pun juga harus mulai ke sana juga sih. Karena memang susah ya Mas. Gak semua ya. Gak semua. Hari Tari Dunia awal pandemi. Masih pandemi ya, waktu itu juga masih belum
akhir-akhir pandemi. Iya. Event mulai belum dibuka, baru mulai pembatasan saat itu pandemi pembatasan 50% kayaknya. Dan aku minta izin ke lokasi, kemudian ke kepolisian. Waktu itu aku dikasih izin dan nggak diduga ya, yang event sama sekali nol modal seperti itu. Terus kemudian yang hadir aku itu sampai ribuan dan itu seru banget. Aku sempat bingung dan sampai aku harus menolak teman-teman volunteer yang pengen tampil di situ karena sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Membayangkan ini masih pandemi yang pembatasan, kemudian satu alun-alun penuh, wah ini disemprit nih gitu. Iya. Maka itu dibatasi. Dan semua yang tampil di situ nggak ada yang dibayar. Nggak ada yang dibayar. Mereka make up sendiri, bawa alat sendiri, semacam-macam. Intinya hadir di situ untuk merapikan sama-sama. Wah, keren banget ini. Tapi selama ini Mas Yono itu meng-hire itu semua sendiri atau memang Mas Yono punya tim sendiri nih? Enggak sih, kalau tim khusus enggak ada. Enggak ada. Berarti memang biasanya tergantung acara ya. Biasanya kan misalkan acara cowongan cari tim dari yang bersangkutan ya. Beda-beda itu ya. Jadi mengkonsolidasi orang untuk satu ide dengan kita yang susah. Besok dibantu ya, tapi kamu nggak dibayar gitu. Nah kan itu bahasanya kan nggak begitu ya. Tapi sudah terbangun dulu. Sebelumnya adalah kita yang punya satu ide yang sama dan kita visioning. Bukan visi sebenarnya. Kalau ngomong visi itu kadang-kadang kita masih kebentur dengan aturan-aturan. Tapi kalau ngomong visioning adalah kayaknya lebih luas tuh, lebih ke hati lagi. Lebih ke hati ya? Iya. Menjalin hubungan baik lah ya Mas. Dan relasi itu memang penting banget ya. Iya, betul. Itu dapat relasi dari yang luar negeri tuh dari mana Mas? Sambung menyambung ya. Saya kenal dengan teman-teman seniman Banyumas, ada Mas Rianto dan sebagainya macam Mas Rianto. Terus kemudian kenalin temennya orang lain, begitu terus. Harus saling menguntungkan prinsip ya. Dan ini loh, dari beberapa hal itu ternyata menjadi sorotan beberapa pihak ya. Iya. Sekarang Banyumas di tahun 2023 awal, kalau nggak salah itu di bulan, saya agak lupa, bulan-bulan Februari kalau nggak salah, Banyumas ditetapkan menjadi kota kreatif seni pertunjukan. Itu juga kreatif. salah satu upaya-upaya kita lah, upaya-upaya kita ya seperti itu. Karena dilihat Banyumas juga bakal punya potensi untuk menjadi daerah yang sangat maju ya Mas. Bahkan ya di beberapa sektor. Iya, maksudnya banyak sih yang mengatakan bahwa apa sih di Banyumas nggak ada apa-apa, itu salah ya Mas sebenarnya ya. Ya bisa jadi nggak ada apa-apa juga. Bener, banyak banget pelaku budayanya, senimannya. Ya kalau didiemin. Kalau nggak ada yang memulai dan terus memunculkan itu susah ya. Tapi kalau misalkan Mas Yono pernah nggak sih kayak ikut IO gitu? Maksudnya ikut atau memang selama ini ya sendiri aja gitu? Enggak, kalau resmi saya bekerja menjadi event organizer enggak sih. Kalau pengelolaan ya. Cuma kebetulan saya punya pengalaman keorganisasian lebih tepatnya kali ya, kelembagaan. Jadi kebetulan sampai hari ini saya kan Korda Komite Ekraf Jawa Tengah. Untuk Korda 1. Kemudian kalau di Banyumas kan saya kepala bidang untuk Komite Ekonomi Kreatif Banyumas. Kemudian di teman-teman pariwisata, saya sampai hari ini pun masih menjadi temannya mereka dan saya juga ditunjuk jadi ketua Asosiasi Pariwisata Banyumas. Yang gitu-gitulah. Jadi dari beberapa lembaga itu akhirnya mendewasakan, kemudian punya pengalaman macam-macam. Dan saya ngerti ketika ada orang yang kepengen membuat kegiatan nggak bisa jalan itu karena apa? Kemudian ada orang yang bisa jalan itu karena apa? Sebenarnya pengalaman itu. Nah, aku mengkombin semuanya. Sebenarnya di situ kan belanja masalah tuh. Iya, belajar ya sambil belajar. Iya, belanja masalah di situ segala macam. Kemudian outputnya adalah solusi sebenarnya. Oh, ternyata ketika orang tidak punya uang, tetapi punya ide dan idenya bisa tersalurkan, itu harus melewati apa? Nah, itu orang yang mungkin
nggak banyak ya yang mau berproses seperti itu. Betul sekali. Ini nih otak-otak seperti Mas Yono ya yang susah dicari ya Mas. Iya, jangan. Jangan dicari. Seandainya nih. Kasihan atau yang orang yang mau kayak saya volunteer gini susah kaya, jangan ditiru. Tapi kan puas ya, bahagia hidupnya gitu. Ya, pencapaian orang berbeda. Iya, ada pencapaian ke spiritual, ada pencapaian ke sukses story-nya di sosial, sukses story di pencapaian di finansial kan ada. Betul, beda-beda ya. Tapi kalau dilihat Mas Yono memang mencintai dan menyukai bidang ini ya. Jadi kalau misalkan meng-hire sebuah event atau ikut acara apa ya memang karena suka juga dalam bidang ini kan. Jadi semua yang asik aja. Semua yang dilakukan karena suka. Iya, kalau enggak susah. Dan enggak bisa ya. Salah satunya kemarin aku dan teman-teman terutama dengan pengampu ekraf ya. Pengampu ekraf itu kan ada di Dinas Pariwisata. Mengumpulkan semua subsektor. Kita membuat FGD. Jadi kalau ngomong Komite Ekonomi Kreatif itu ada 17 subsektor kreatif. Salah satunya adalah seni pertunjukan sebenarnya. Okay. Nah, kita membuat treetopnya sebenarnya yang populasinya paling tinggi di Banyumas itu apa? Apakah kulinernya? Atau seni pertunjukannya, seni pertunjukan, atau kriya, atau arsitek, atau perfilman, atau videografi segala macam. Iya. Nah, kita membuat FGD itu populasi paling banyak mana? Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kita ada yang namanya porang itu adalah isian online langsung ke kementerian. Jadi seberapa banyak? Nah, kemarin ketemu terakhir adalah seni pertunjukan, kuliner, kemudian ada aplikasi. Ternyata pengguna aplikasi itu banyak banget. Banyak banget. Tapi player, maksudnya pengguna manfaat dari aplikasi, bukan si pembuat aplikasi. Kalau ngomong kuliner, iya di masing-masing desa mungkin punya ciri khas kuliner. Betul. Bahkan Banyumas dikasih penghargaan mendoan menjadi warisan budaya non benda. Menurutku ini juga membahayakan. Aku agak pikir ini salah kayaknya loh. Kalau mendoan jadi kuliner kita dan itu sebenarnya bahaya enggak? Ini serius. Kedelai kita adalah mendoan yang dibuat oleh orang Banyumas. Kedelainya adalah bukan tanaman Indonesia. Ketika impor kedelai kita di stop, orang Banyumas nggak bisa membuat kedelai. Maka mendoan nggak ada tuh. Itu mengerikan sekali. Tahu juga kedelainya impor. Itu impor. Saya membuat risetnya. Jadi itu agak ngeri. Beranikah Indonesia menanam kedelai untuk dibuat mendoan di tempat kita? Coba. Mungkin ada yang bisa berhasil, tetapi cost-nya jadi tinggi. Mendoan kita yang sekarang 1.000, kalau pakai kedelai yang kita tanam bisa jadi 2.000 begitu ya. Itu jadi masalah besar banget di Indonesia. Wah, ini keren banget. Berarti Mas Yono juga memang sudah melakukan banyak riset ya sebenarnya. Ya, seni pertunjukan masing-masing desa kayaknya punya EPIK. Kalau nggak salah pernah dirilis data grup EPIK di Banyumas itu lebih dari 500 ya. Iya, banyak banget EPIK sekarang ya. Banyak banget kan? Banyak banget. Kemudian belum kesenian yang lain, ada wayang. Seni pertunjukan itu tidak bukan ke sektor genrenya, bukan, tetapi semua. Musik modern apapun itu masuk menjadi seni pertunjukan. Dan kita masing-masing kayaknya kalau kompetitor sekarang yang resmi sih yang bagus yang mewakili memang kita baru ada guru sejo. Tapi di semua desa lapangan jadi kompetitor. Ya kan? Balai desa jadi tempat pertunjukan segala macam. Jadi populasi paling banyak sebenarnya di Banyumas adalah pelaku seni. Seni lukis, seni ebek dan lain-lain. Wayang, musik. Ada cewongan, ada macam-macam musik modern. Banyak macam. Ya Mas. Itu masuk di sektornya seni pertunjukan. Populasinya paling tinggi. Dan semua desa ya punya. Nah, harapannya itu menjadi lokomotif bisnis berbasis kreativitas. Betul. Jadi dengan adanya seni pertunjukan, teman-teman yang lain hidup, sektor aplikasi hidup, sektor fashion hidup. Karena di seni pertunjukan pasti
butuh baju kostum, betul sekali. Ada dress code segala macam. Iya, ada tukang video laku, tukang foto laku, UMKM semuanya laku. Bener banget. Bahkan sekarang e-bag aja tuh sudah ada tiketnya ya Mas. Iya. Aku sih setuju aja. Setuju aja. Ya. Kalau dulu kan nonton e-bag bebas, sekarang bayar tiket. Sudah saatnya seniman dihargai lah. Betul sekali, karena sudah semakin banyak ya. Dan iyalah. Tapi yang sekarang lagi populer banget kan emang e-bag ya Mas. Iya. Aku nggak apa-apa sih. Nah yang salah adalah bukan salah, yang menurutku masih kurang. Ini harusnya sinergi pemerintah. Jadi kalau ngomong itu kan pentahelik ya. Jadi ada pemerintah, kemudian ada akademisi, kemudian ada pembisnis, pengusaha, kemudian ada media, kemudian satu lagi ada komunitas. Iya. Contoh nih, aku menyayangkan banget hotel di Banyumas itu kan berpuluh-puluh. Betul. Dari yang berbintang sampai yang tidak berbintang. Tetapi mereka sebenarnya tamunya tidak hanya lokal kan, tapi luar kabupaten pun ada ke situ. Nah, seandainya kita punya jadwal yang jelas, kalender eventnya dalam 1 tahun contoh. Bulan ini ada apa di sini, bulan ini ada apa di sini. Sampai ke jadwal per minggunya. Nah, itu bisa dipasang di apa namanya, ruang-ruang publishnya hotel. Jadi tamu yang datang ke hotel tahu, oh ternyata besok bakal ada acara ini. Terus pastinya juga bakal menginap di situ. Nah, ini kan efeknya adalah menginap lebih lama. Iya. Lama tinggal di Banyumas itu lebih tinggi. Maka ketika orang luar datang ke Banyumas lebih lama, belanjanya semakin banyak. Gitu. Betul. Jadi jangan uang kita di Banyumas dibelanjakan ke luar Banyumas. Betul banget Pak. Ini keren banget sih, kayaknya ini ngobrol sama orang pinter deh. Aduh, harus belajar mencerna ini. Untung lagi connect nih malam ini. Oke, tadi kan Mas Yono kan sudah banyak ya meng-hire banyak event, kemudian riset sana sini. Terus seandainya podcastnya Ega sih boleh minum gak? Boleh dong, bebas dong ya. Mau minum, mau ngapain boleh. Ini seandainya nih ada orang luar yang mungkin punya ide tapi masih bingung nih cara melaksanakan dan mewujudkan ide itu seperti apa, dan mau minta tolong sama Mas Yono, apakah itu berkenan? Iyalah, aku sih kepengen gitu ya. Jadi menjadi sebuah karya, itu kan harus ada aksi. Kalau masih di otak, itu ya ide. Ide kalau yang tidak ditelurkan, ya akan kayak telur yang apa sih, kosok ya. Iya, ndok kuwuk. Iya, nggak bakalan jadi apa-apa. Tapi ketika ide itu kemudian dikomunikasikan dengan orang, ketika kita nggak mampu dikomunikasikan dengan orang, mengkonsolidasi orang yang sama idenya, kemudian ditelurkan sama-sama. Betul. Kalau aku sangat senang ya ketika ada orang yang berbagi, yuk membuat event bareng-bareng. Wah, senang ya. Saya senang banget. Malah menunggu ya. Iya, saya menunggu. Kapan ya? Ayo keren banget. Oke, udah panjang lebar nih tapi keren banget pengalamannya Mas Yono. Semoga kedepannya lancar terus ya Mas. Amin. Iya, dan ada nggak sih Mas satu hal yang sangat berkesan di pengalaman Mas Yono selama ini? Pengalaman untuk mengubah satu pikiran yang sama, di mana di situ ada perlawanan dari pikiran banyak orang yang kemudian menjadi satu mimpi yang sama, ini menjadi susah. Orang berproses itu. Budaya irisannya adalah dengan religi, dengan keagamaan. Budaya irisannya adalah dengan ekonomi, irisannya adalah dengan arsitektur dan sebagainya. Nah, menyatukan semua ini menjadi sebuah kerangka untuk membangun ekonomi masyarakat ini yang tidak mudah. Betul. Contoh bahwa tradisi dulu nyembelih kambing kemudian dipersembahkan ke sebuah event itu dianggap tidak baik untuk di sebagian kalangan. Nah, aku melewati yang seperti itu. Kemudian menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan lama. Betul. Jadi ini dihidupkan kembali. Terus kemudian menginovasi apa yang menjadi nilai jual di situ.
Nah ini yang paling berkesan adalah terakhir kemarin ya, yang di Nyadran Terowongan. Ini aku mudah-mudahan di Agustus kalau enggak September kayaknya bareng dengan Jerami, kayaknya Nyadran Terowongan juga mau dihidupkan. Oke, luar biasa. Semoga Nyadran Terowongan selanjutnya bisa lebih mantap ya Mas, sukses dan tambah rame lagi nih. Mungkin boleh terakhir nih ada tips atau motivasi buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya ide tapi bingung nih cara mewujudkannya, dan bagaimana cara kita mewujudkan suatu karya tapi tanpa melihat finansial yang utama gitu, Mas. Pikirannya dibagi dua dulu deh, lu mau kaya dengan berkesenian atau berkesenian untuk menghibur kamu sendiri dan menghibur orang. Karena kaya itu efek dari Anda, perilaku Anda maksudnya. Jadi pilihlah keputusannya itu di mana. Dan yang penting dilakukan, aksinya yang penting. Luar biasa. Jadi tinggal dipilih ya, mau menjadi PT Kesenian atau kata Mbah Tito ya, bukan PT Kesenian gitu. Luar biasa, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Mas Yono terima kasih ya. Semoga kedepannya semakin sukses. Nanti kalau misalkan Eka punya ide juga bahkan tak tarik lah ya, kita pakai Mas Yono biar makin rame gitu ya. Gas reng ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jadi buat teman-teman yang punya cerita bukan hanya horor, bisa banget nih kirim cerita kalian ke nomor email dan nomor WhatsApp di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, dan sosial media. Kirim ceritanya sedetail mungkin, nanti akan kami pilih dan undang ke studio. Boleh dong yang penasaran bisa follow di Instagramnya Mas Yono di mana? Telan yuk. Oh, Instagram. Aduh, aku nggak pakai Instagram. Nggak pakai Instagram. Terus pakainya apa nih Mas? YouTube. Oke, boleh. Di YouTube. YouTube-nya ada di Dolan Yuh TV. Dolan Yuh TV. Ini ada di bawah. Oke, terima kasih Mas Yono. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan tambah gede channelnya. Amin, terima kasih. Bawa narasumber yang keren-keren. Nasional dong. Bertahap. Oh ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.